Ada sebuah kisah yang sangat inspirasional di Amerika Serikat, yaitu seorang tukang sapu berhasil mengumpulkan kekayaan hampir 8 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan itu lebih daripada 100 miliar rupiah. Dan tukang sapu tersebut bernama Ronald Read. Bagaimana kisah ini dimulai? Jadi Ronald Read dilahirkan pada tahun 1921 dari sebuah keluarga yang sangat sederhana di Amerika Serikat. Setelah dia beranjak dewasa, setelah dia lulus pendidikan tertingginya yaitu SMA, dia melamar di kemiliteran Amerika Serikat yang kemudian ditugaskan ke Italia sebagai polisi militer selama 10 tahun. Sekembalinya dari Amerika Serikat, dia bekerja di SPBU selama 25 tahun. 25 tahun setelah dia bekerja di SPBU, dia berhenti dan kemudian dia bekerja selama 17 tahun sebagai tukang sapu di sebuah perkantoran di Amerika Serikat. Sebuah kehidupan yang sangat sederhana. Banyak orang yang tidak tahu bahwa dengan pekerjaan yang hanya sebagai pekerja SPBU dan sebagai tukang sapu, Ronald Read di akhir hidupnya bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak itu, yaitu 8 juta US dollar atau setara 100 miliar rupiah. Kisah ini sangat menginspirasi. Orang baru tahu pada waktu Ronald Read meninggal pada tahun 2014, yaitu pada waktu dia berumur 92 tahun. Bahkan keluarganya, dua anaknya pun tidak tahu bahwa ayahnya punya kekayaan sedemikian besarnya. Jadi bagaimana si Ronald Read memulai kekayaannya tersebut? Jadi dia mengumpulkan kekayaannya ini dan diinvestasikan di investasi saham yang dimulai pada waktu dia berumur 38 tahun. Jadi bagaimana dia mengetahui saham? Jadi dengan dia setiap hari atau banyak waktu yang dia pakai untuk belajar mengenai saham di public library di Amerika Serikat dan juga dari koran bisnis. Kalau di Amerika namanya Wall Street Journal. Dia belajar setiap hari mengenai saham. Dia belajar secara otodidak mengenai saham, bagaimana investasi saham. Nah, jadi cara Ronald Read berinvestasi sebetulnya simple. Jadi dia membeli perusahaan-perusahaan yang memang dia tahu dan memang perusahaan itu rata-rata yang dibeli dia adalah perusahaan blue chip. Contoh salah satu perusahaan yang dia punya sampai di akhir hayatnya adalah perusahaan Johnson & Johnson. Teman-teman juga sudah pasti tahu perusahaan tersebut. Nah, jadi dengan belajar seperti itu, dia mulai mengetahui cara berinvestasi saham. 38 tahun bukanlah umur yang muda, tapi juga bukan umur yang terlalu tua. Jadi dia mulai mengumpulkan saham dari 38 sampai di akhir hayatnya umur 92 tahun. Jadi kalau dijumlahkan, kurang lebih dia berinvestasi saham kurang lebih 40 tahun lebih. Nah, bagaimana dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu? Yaitu dengan cara hidupnya sangat sederhana. Cara dia berpakaian, terus kemudian cara dia spending untuk kebutuhan hidupnya, dia sangat-sangat sederhana. Bahkan teman-temannya, teman dekatnya tidak mengira bahwa si Ronald Read ini bisa mempunyai kekayaan sebegitu besarnya. Jadi apa yang bisa saya tangkap dari sini? Bahwa sebagian besar hasil gaji yang dia terima sebagai pekerja SPBU dan sebagai tukang sapu, sebagian besar dia belikan saham. Dan dia tidak pernah jual. Dia hanya beli
dan tidak pernah jual. Banyak dari kita, average people, banyak dari kita umumnya pada waktu kita terima gaji, biasanya Anda menyisihkan uang untuk investasi paling hanya 10-20%, top 30%. Sebagian besar untuk apa? Untuk kebutuhan hidup. Dan itu orang yang melawan itu jumlahnya pun tidak banyak. Karena sebagian besar orang begitu terima gaji, yang dilakukan apa? Dihabiskan untuk cicilan, untuk kebutuhan hidup. Baru kalau ada sisanya, baru untuk investasi. Tetapi tidak dengan Ronald Read. Jadi begitu dia terima gaji, sebagian besar langsung dibelikan saham dan tidak pernah dijual. Akhirnya apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan tersebut itu berkembang secara luar biasa. Ada yang sejak dia beli itu bertumbuh hingga 5 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Nah, inilah yang disebut dengan compounding effect dari suku bunga menjemu, dari bunga berbunga yang dikumpulkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi Ronald Read tahu dia bukan orang dengan penghasilan yang besar. Dia orang yang dengan penghasilan yang pas-pasan. Tetapi dia tahu bahwa satu hal yang membuat dia bisa kaya adalah waktu dan compounding interest. Dan itu akhirnya di akhir hidupnya, di tahun 2014, meninggal pada usia 92 tahun. Akhirnya barulah orang-orang tahu, termasuk keluarganya, baru tahu bahwa dia mempunyai kekayaan hampir 8 juta US dollar. Dan saham tersebut, kemudian hasilnya tersebut sebagian besar disumbangkan kepada yayasan sosial, dan 2 juta dolar dibagikan kepada 2 anaknya, ya kan? Jadi hasil yang sangat luar biasa untuk seorang tukang sapu seperti Ronald Read tersebut. Jadi semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua, dapat menginspirasi bahwa kita semua bisa menjadi kaya. Nggak perlu harus dengan pekerjaan atau bisnis yang luar biasa, pendapatan yang luar biasa. Tetapi dengan pekerjaan yang sesederhana sekalipun seperti Ronald Read tersebut, kita bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat luar biasa asal kita tahu caranya, asal kita mau belajar, asal kita mau bersabar dan belajar untuk memanfaatkan satu yang sangat luar biasa, yaitu compounding interest. Jadi semoga video ini dapat menginspirasi Anda, dapat menjadi sebuah cerita yang dapat memotivasi kehidupan Anda. Thank you.